Om Swastiastu, halo semuanya. Di pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi yantra, mantra, dan tantra. Sebelum saya melanjutkan ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Niputu Gita Maharani dari kelas 12 M4, absen 25. Yantra adalah bentuk niase atau simbol pengganti yang sebenarnya yang diwujudkan oleh manusia untuk mengkonsentrasikan baktinya ke hadapan ide sang yang widiwasa. Misalnya dalam perpaduan warna, kembang, banten, gambar, arca, dan lain-lain. Dalam tradisi Hindu, yantra umumnya digunakan dalam melakukan upakara puja dengan mengikut sertakan bija mantra sesuai yantra tersebut dengan banyaknya jenis bija, dan setiap puja menggunakan yantra dan mantra yang berbeda-beda. Sehingga bentuk yantra pun dalam kesusastraan Hindu dibagi menjadi 5, yaitu 1. Bu Prista Yantra. Yantra ini biasanya dibuat secara timbul atau dipahat pada suatu bahan tertentu dan yantra yang hanya dituliskan pada selembar kertas tertentu atau kain. 2. Meru Prista Yantra. Yantra ini membentuk seperti gunung atau seperti piramid di mana bagian dasar penampangannya dibuat lebar atau besar semakin ke atas semakin mengecil, misalnya seperti bentuk Meru pada bangunan Pelinggih yang ada di Bali. 3. Meru Parastar Yantra. Ini adalah bentuk yantra yang dipotong sesuai garis yantra tersebut atau dipotong bagian tertentu. 4. Ruram Prista Yantra. Yantra di mana bagian dasarnya membentuk mandala segi 4 dan di atasnya dibentuk terlengkut atau seperti pundak kura-kura. 5. Patala Yantra. Ini adalah kebalikan dari Meru Prista Yantra, yaitu di atasnya berbentuk besar dan di bawahnya mengecil. Secara etimologi, mantra berasal dari suku kata man, manama, dan kata tra, trana, yang berarti pembebasan dari ikatan samsara atau dunia fenomena ini. Dari datangnya amantara, mantra merupakan sebuah kata atau kombinasi beberapa buah kata yang sangat kuat atau mampu yang didengar oleh orang bijak dan dapat membawa seseorang yang mengucapkannya melintas lautan kelahiran kembali. Inilah yang merupakan arti mantra yang tertinggi. Arti mantra yang lebih rendah adalah rumusan gaib untuk melepaskan berbagai kesulitan atau memenuhi bermacam-macam keinginan duniawi tergantung dari motif pengucapan mantra tersebut. Mantra adalah sebuah kekuatan kata yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan keinginan spiritual atau keinginan material yang dapat dipergunakan demi kesejahteraan ataupun penghancuran dari diri seseorang. Mantra ada berbagai macam jenis yang secara garis besar dapat dipisahkan menjadi Vedic mantra, Tantrika mantra, dan Puranik mantra. Sedangkan berdasarkan sifatnya, mantra dapat dibagi menjadi Sarvika mantra, mantra yang diucapkan guna untuk mempercerahkan sinar, kebijaksanaan, kasih sayang, Tuhan yang tertinggi, cinta kasih dan perijan Tuhan. Rajasika mantra, mantra yang diucapkan guna mendamaikan roh-roh jahat untuk menghancurkan atau menyengsarakan orang-orang ataupun perbuatan kejam lainnya. Wamu warga, ilmu hitam. Di samping itu, mantra dapat dibagi menjadi mantra yang berupa sebuah daya sebuah pemikiran yang diberikan dalam bentuk beberapa suku kata guna keperluan meditasi dari seorang guru. Mantra diksa. Srotra, doa-doa kepada para dewata. Srota ada yang bersifat umum, yaitu yang kehendaknya misalnya doa-doa yang diucapkan oleh para rohaniawan ketika memimpin persembahyangan. Kawaca mantra, mantra yang dipergunakan untuk benteng atau perlindungan dari berbagai rintangan. Dalam kitab Nirukta Widangka, mantra dapat dibagi menjadi 3 sesuai dengan tingkat kesukarannya, yaitu 1. Paroksa mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang paling tinggi. Hal ini disebabkan mantra jenis ini hanya dijangkau arti dan maknanya kalau diwahyukan oleh Tuhan. Tanpa sabda Tuhan, mantra ini tidak mungkin dapat dipahami. 2. Akyatmika mantra, yaitu mantra yang memiliki tingkat kesukaran yang lebih rendah. Mantra ini dapat dicapai maknanya melalui proses pesucian diri. Orang yang rohaninya masih kotor tidak mungkin dapat memahami arti dan fungsi jenis mantra ini. 3. Pratyaksa mantra, yaitu mantra yang lebih mudah dipahami. Untuk menjangkau mantra ini,
dapat hanya mengandalkan ketajaman pikiran dan indria. 1. Walkari, yaitu mengucapkan mantra dengan mengeluarkan suara dan dapat didengar oleh orang lain. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan cara ini akan mampu memecah guna cemas, kelambanan, ketakutan yang ada pada diri seseorang. 2. Upamsu, yaitu mantra yang diucapkan yang hanya didengar oleh orang yang mengucapkannya saja, berbisik-bisik. Kekuatan mantra yang diucapkan dengan teknik ini dapat memurnikan guna rajas, nafsu, jika mantra ini diucapkan. 3. Manasika, yaitu mantra yang diucapkan dalam hati, bermeditasi pada jiwa dari mantra serta arti dari kata-kata suci tersebut tanpa menggerakkan lidah ataupun bibir. 1. Satwika mantra atau produktif, yaitu dipakai dalam rangka meningkatkan kesadaran ilahi semata-mata untuk memuliakan kebesaran Brahman dengan segala prabawinya, sehingga muncul perasaan welas asih, cinta, dan pengabdian terbebas dari ego, kepemilikan, dan nafsu. 2. Rajasika mantra atau protektif, yaitu kualitas mantra yang dipakai untuk kelangsungan hidup secara duniawi, memenuhi keinginan atau kama, memperoleh arta, keturunan, kemuliaan, kemewahan, kesehatan, kewibawaan, kedudukan, dan sebagainya. 3. Tamasika mantra atau destruktif, kualitas mantra yang dipakai untuk kegiatan menundukkan lawan, menghancurkan penyakit, kecelakaan orang lain, termasuk ilmu hitam. Sebuah mantra akan dapat memberikan manfaat maksimal atau sakti siddhi suci, baik kepada yang mengucapkannya maupun orang lain, dan lingkungan dalam bentuk vibrasi dipengaruhi oleh beberapa hal prinsip, yaitu Srada, keyakinan yang mendalam terhadap sebuah mantra yang dipakai media untuk merealisasikan tujuan tersebut. Bhakti, perasaan hormat, rindu, cinta kasih yang mendalam terhadap mantra tersebut, memperlakukan mantra itu seperti kita merawat diri sendiri. Dia adalah istri yang sesungguhnya yang dengan setia menyertai langkah kita. Tanpa bhakti mantra tersebut, apapun akan menjadi bumerang buat kita. Sradana, cepat atau lambatnya sebuah mantra memberikan manfaat kepada kita adalah karena sradana, atau disiplin spiritual. Bagaimana mungkin mantra akan menjadi siddhi apalagi sakti kalau hanya diucapkan seminggu sekali atau bahkan sebulan sekali. Sementara kita setiap saat berhubungan dengan dunia maya yang senantiasa mengkontaminasi badan, emosi, dan jiwa kita. Canda, teknik pengucapan mantra yang sangat penting keberadaannya karena jika sebuah mantra salah memberikan penekanan dan pemenggalan sesuai dengan canda atau guru lagu dan guru bahasanya, tentu akan memiliki arti dan maksud yang berbeda. Kriya, kegiatan berupa pemujaan, baik luar maupun dalam, dengan pengetahuan tentang arti esoterik atau eksoteriknya, maupun pemujaan dalam semacam pengorbanan, keakuan, atau pembakaran segala keinginan. Menurut waktu penggunaannya, mantra dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu Nitya Karna Purja, yaitu pengucapan mantra yang dilaksanakan setiap hari secara rutin, misalnya seperti Puja Trisanya yang dilaksanakan setiap hari. Sandhya Wandana atau Sandhya Yospana, yaitu pemujaan yang dilakukan pada setiap pertemuan waktu, artinya doa dalam pemujaan yang dipersembahkan kepada Tuhan pada pertemuan waktu atau sandi, malam hari dengan pagi hari, tengah hari, dan pertemuan antar sore hari dan malam. Japa atau Namastrana, yaitu pemujaan yang dilakukan untuk menggabungkan nama-nama suci Tuhan dengan cara menyebut secara berulang-ulang, pada pula dibantu dengan mala, rudraksha, ruas jari, tangan, atau menuliskannya di buku secara terus-menerus atau berulang-ulang. Naitmika Karma Puja, yaitu pengucapan mantra yang dilakukan secara insidental pada waktu-waktu tertentu saja. Misalnya, mantra yang diucapkan ketika upacara abhiseka, peletakan batu pertama, dalam berbagai samskara, purnama tilam, dan sebagainya, dalam buku atau sasih atau bulan, dan berbagai kejadian yang dianggap penting seperti gerhana matahari, gerhana bulan, wabah, tempat angker, dan sebagainya. Tantra adalah konsep pemujaan ide sang yang widiwasa, di mana manusia kagum pada sifat-sifat kemahakuasaannya, sehingga ada keinginan untuk mendapatkan sedikit kesaktian.
Tantra adalah ilmu pengetahuan keherangan yang untuk pertama kalinya diajarkan di India 7.000 tahun silam dan berasal dari kata Sanskerta yang berarti perluasan dan Tantra berarti pembebasan. Dengan demikian, Tantra merupakan latihan nurani yang mengangkat manusia ke dalam suatu proses yang memperluas pikirannya. Perkembangan Tantra terjalin dengan perkembangan peradaban di India kuno. Di barat laut, suku-suku pengembara dari Asia Tengah, yaitu Arya, mulai memasuki India yang mereka menamakan Bharata Warsha, tanah yang menghidupi dan mengembangkan umat manusia. Meskipun mereka adalah bangsa pengembara dengan kebudayaan perang, di kala mereka ada juga para bijak yang dikenal dengan Rishi yang mulai mengungkapkan berbagai pertanyaan mendasar tentang asal mula dan tujuan alam semesta. Dalam ajaran-ajaran ini, mereka mengemukakan pemikiran tentang kesadaran yang maha tinggi, jauh lebih maju daripada berbagai konsep yang sebelumnya ada di dunia ini mengenai para dewa yang dianggap menghidupi kekuatan alam. Tantra adalah penanggung jawab tubuh secara sistematis termasuk pikiran perseptual dan bagian-bagiannya, tattvas, untuk transformasi diri dan realisasi diri. Tubuh dan pikiran perseptual membentuk diri yang lebih rendah. Mereka dianggap sebagai penghalang untuk pembebasan karena mereka mendorong makhluk hidup untuk menurut keinginan yang diliputi keinginan dan kesenangan duniawi di bawah pengaruh triple gunas, yaitu sattva, rajas, dan tamas, dan mengikat mereka ke siklus kelahiran dan kematian. Dalam Tantra, para praktisi menggunakan rintangan dan ketidakmurnian yang biasanya dihindari dengan metode lain untuk mencapai kontrol atas mereka yang didorong mereka. Keinginan tidak ditentang tetapi digunakan untuk mengatasi guna yang mendorong mereka. Hubungan seksual yang terkendali diizinkan untuk mengubah energi seksual otoritas yang tidak murni menjadi energi spiritual murni atau ojas, dan kekuatan tubuh atau tejas. Beberapa aliran Tantra menggunakan metode ekstrim, penyiksaan diri, ritual kuburan, dan zat kimia untuk mencapai hasil yang cepat. Karena sifatnya yang ekstrim, metode yang praktik Tantra tidak disukai banyak orang. Tantra adalah disiplin spiritual yang bertujuan untuk membebaskan pikiran dari kebiasaan, penilaian, dan pengkondisian yang menjadi subjeknya. Elemen-elemen Tantra sekarang menjadi bagian integral dari pemujian ritual Hindu. Dalam Tantra, sastra mengenai kehidupan dan ajaran Siva adalah salah satu unsur utama, dan dalam Tantra adalah hubungan antar guru dan murid. Siva menjelaskan bahwa ada 3 jenis guru, yaitu golongan pertama adalah guru yang memberikan sedikit pengetahuan namun tidak menindaklanjuti pelajarannya. Kelompok kedua atau tingkat menengah adalah mereka yang mengajar dan mengarahkan para muridnya sebentar namun tidak lama masa yang diperlukan murid untuk mencapai tujuan akhirnya. Jenis guru yang paling baik menurut Tantra adalah yang memberikan pengajaran dan kemudian mengupayakan terus-menerus agar muridnya mengikuti semua petunjuk dan sampai menyadari tujuan akhir kesempurnaan manusia. Meskipun ada seorang guru yang hebat, tetap saja harus ada seorang yang dapat menyerap pelajarannya. Tantra Sastra menguraikan 3 kelompok murid, yaitu jenis pertama dapat dibandingkan dengan sebuah gelas yang dibenamkan ke air dengan mulut ke bawah. Meskipun berada di dalam air dan tampak penuh, namun bila dikeluarkan dari air akan tetap kosong. Seorang murid yang berlaku baik di depan gurunya, namun begitu gurunya pergi, murid itu tidak pernah melanjutkan latihannya dan tidak dapat menerapkan pelajarannya dalam keseharian. Kelompok murid kedua adalah seperti gelas yang dicelupkan miring ke dalam air, tampaknya memang penuh saat terbenam, namun ketika diangkat akan kehilangan banyak air. Murid seperti ini akan banyak yang akan ditekun saat keadaan gurunya, namun perlahan-lahan akan berkurang bahkan meninggalkan latihan sama sekali. Kelompok murid yang terbaik dilambangkan dengan gelas yang dibenamkan dalam air yang posisi tegak saat dalam air gelas itu penuh dan saat diangkat keluar air terpenuh. Murid seperti ini tekun berlatih di hadirat gurunya dan terus bertekun biarpun secara fisik terpisah jauh dari gurunya. Pengertian tentang 5M yaitu beberapa latihan rohani yang dinamai dengan huruf mula M, yaitu huruf M pertama adalah made, berarti anggur. Ada 2 pengertian made yang kasar dan materik dan pengertian lebih halus atau rohani. Huruf M kedua adalah manse. Manse berarti lidah dan berhubungan dengan latihan rohani pengendalian ucapannya.
Huruf M ketiga adalah matsya, berarti ikan. Bagi praktisi yang masih berpikir rogawi, Siwa mengajarkan hal yang sama seperti anggur dan daging. Pengetahuan pengendalian nafas, pranayama, aliran dalam kedua jalur itu dikendalikan dalam pikiran, menjadi tenang agar mudah meditasi. Huruf M keempat adalah mudra. Mudra berarti memelihara hubungan dengan semua yang membantu kita memperoleh kemajuan rohani dan menghindari diri dari kehadiran semua hal yang dapat mengganggu kemajuan kita. Huruf M kelima adalah maituna. Maituna berarti persatuan. Pada pengertian yang rendah, berarti persatuan seksual. Bagi mereka yang masih dikuasai oleh insting seksual, Siwa mengajarkan bahwa seks dilakukan dengan intensi rohani dan secara perlahan harus dikendalikan. Salah satu ciri khas dari Tantra yang halus adalah metode meditasinya yang introvert. Masuk ke dalam konsep mantra memiliki tempat yang penting dalam pahar meditasi Tantra. Man berarti pikiran, sedangkan Tra berarti membebaskan. Maka, mantra adalah getaran tertentu yang membebaskan pikiran. Selama meditasi Tantra, seorang meditator akan berkonsentrasi pada mantra dan mengupayakan satu getaran suara saja, dan ideasinya yang berhubungan dengannya. Dalam pikirannya, pengulangan mantra secara terus-menerus akan mengangkat kesadaran praktisi pada tingkat yang lebih tinggi. Ciri terakhir dari mantra adalah mantra yang harus memiliki getaran tertentu yang dapat menghubungkan getaran si meditator dengan getaran kesadaran agung. Karena setiap orang tidak sama, maka mantra yang digunakan juga tidaklah sama bagi setiap orang. Guru meditasi akan memilihkan mantra yang sesuai dengan getaran tertentu seseorang dan dapat menghubungkan getarannya dengan irama semesta kesadaran agung. Menurut Tantra, perjuangan adalah sari hidup, upaya penuh perjuangan mengatasi berbagai kendala dan kemajuan dari keadaan tak sempurna menuju yang sempurna adalah semangat sejati dari Tantra. Dalam upaya maju dari ketidaksempurnaan menuju kesempurnaan, ada 3 tingkat yang harus dilalui. Tingkat pertama, seseorang masih dikuasai oleh insting hewaninya, namun pada tingkat berikutnya dia berhasil mengendalikan insting-insting itu dan mencapai tingkat perkembangan sebagai manusia sejati. Akhirnya, dengan upaya dan perjuangan yang berkelanjutan, suatu tingkat atau kosa akan tercapai dalam seseorang bagikan dewata. Kundalini merupakan bagian dari ajaran Tantra yang berkembang di India dan Tibet. Ajaran ini tidak diajarkan secara luas, hanya terbatas pada murid-murid yang terpilih. Pengetahuan ini diturunkan secara langsung dari guru spiritual kepada muridnya untuk menghindari jatuhnya pengetahuan ini kepada orang-orang yang kesadarannya rendah dan kepada mereka yang hanya mencari kesaktian. Kundalini berasal dari bahasa Sanskerta yang berarti gulungan. Dalam keadaan tidur, belum bangkit dan belum aktif, Kundalini berbentuk gulungan 1/2 lingkaran yang terletak di sumsum tulang belakang manusia. Tepatnya di bawah tulang ekor atau perineum, ketika Kundalini sudah bangkit dan aktif, ia akan merambat naik melalui jalur sumsumnya, menembus semua cakra dan akhirnya keluar dari cakra mahkota. Pada saat ini Kundalini dapat dikatakan sebagai energi 7.000 tahun yang lalu. Kundalini tidak dapat digambarkan dalam istilah energi karena pada saat itu pengertian akan energi tersebut ditemukan. Kundalini juga disebut dengan Kundalini Sakti atau kekuatan Kundalini. Kata Kundalini atau Kundalini digunakan oleh aliran yoga dalam pengertian teknis dan dapat pula disebut sebagai kekuatan dalam bentuk spiral atau energi. Menciptakan keseimbangan tubuh secara holistik atau fisik, mental, emosional, dan spiritual. Membantu proses percepatan penyembuhan seluruh jenis penyakit, meningkatkan daya imun tubuh dari penyakit dan stres, melepaskan trauma masa lalu, memperbaiki sifat mental yang turun baik, meningkatkan kecerdasan dan konsentrasi, kemampuan untuk mengontrol pikiran dan emosi, melancarkan peredaran darah, memperbaiki sel-sel tubuh yang rusak, dan menumbuhkan DNA tubuh. Membersihkan kotoran-kotoran eterik, memperbaiki sistem metabolisme tubuh, membersihkan cakra-cakra dan jalur energi, memurnikan getaran atau vibrasi energi pada tubuh, menyeimbangkan keaktifan semua cakra,
memurnikan prana atau energi yang masuk ke dalam tubuh, membantu bangkitnya kemampuan clairvoyance atau kemampuan dalam melihat dan merasakan energi yang halus atau sublenergis seperti melihat aura, pancaran energi, melihat cakra, dan lain-lain. Membantu bangkitnya kemampuan clairaudience atau kemampuan dalam mendengar dan memahami suara gaib, mendengarkan pesan dari alam atau meditasi lain. Membantu bangkitnya kemampuan physiometry atau dapat mengetahui sejarah suatu bahannya dengan sentuhan saja. Membantu bangkitnya kemampuan clairsensi atau kemampuan merasakan suatu pikiran, emosi, aroma, dan sensasi fisik atau emosional dan sakit yang diderita oleh orang lain. Membantu banyaknya penyakit. Membantu bangkitnya kemampuan spyhokinis atau kemampuan mempengaruhi sikap, pikiran, dan jiwa seseorang ke arah yang lebih baik, menyenangkan atau kalap, bingung, emosi, dan dapat menyadarkan atau menetralisir orang yang kesurupan atau trance. Materialisasi yaitu kemampuan untuk mewujudkan atau mempercepat proses pencapaian keinginan atau cita-cita, menetralisir suatu tempat atau benda dari energi yang merugikan, out of body experience, atau kemampuan untuk melepas tubuh eterik memasuki ke dimensi tingkat tinggi, bertemu dengan spiritual guides atau ancient atau guru-guru tingkat tinggi. Merasakan peningkatan pengamanan spiritual dalam kehidupan yang Anda jalani sekarang maupun pada tingkat dimensi yang lebih subtil atau tinggi. Lebih mudah memasuki keadaan meditatif, peningkatan kesadaran yang lebih tinggi atau guna pencerahan atau energi enlightenment, protektif hidup atau harta benda, dan objek lainnya. Terlindung dari niat tidak baik orang lain, menetrasi ancaman-ancaman kejahatan, terbebas dari pengaruh serangan energi negatif, refleks tubuh yang baik di saat bahaya mengancam, dan lain-lain. Sekian penjelasan dari saya tutup dengan Paramasanti. Om Santi 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 Om.